Pokok bahasan kita pada kali ini adalah mengenai penggunaan absolute. Absolute yang akan kita gunakan adalah absolute kolom dan baris, atau bahasa lain adalah absolute mutlak. Eh, Kalau saya ketik semacam ini, misalnya sel F5, berarti ini adalah namanya relatif tanpa adanya absolute. Kalau saya beri tanda dolar di tengah, maka ini namanya adalah absolute baris. Jika dolarnya di sebelah kiri pada sel F5, ini namanya absolute kolom. Jika dolarnya ada muncul dua buah semacam ini namanya adalah absolute kolom dan baris, atau baris dan kolom, atau bahasa lainnya adalah absolute mutlak. Andai kata suatu rumus ada F5 dikali sel berapa gitu, itu lo bila saya copy, maka F5 akan berubah menyesuaikan posisi kursor atau sel pada suatu rumus. Kalau jika absolute ada absolute baris, maka yang berubah hanya kolomnya saja, sedangkan baris 5 ini tidak berubah. Seandainya saya copy ke bawah atau ke samping, atas atau kanan, maka yang berubah hanya F-nya saja, bisa berubah jadi A mungkin, D, E, sedangkan 5-nya tidak berubah. Sedangkan absolute kolom itu yang berubah hanya 5-nya, angka 5 yang berubah, dan F-nya tidak berubah. Artinya kolomnya tetap pada kolom F, sedangkan barisnya berubah. Nah, kalau untuk yang absolute kolom non baris ini, kalau kita copy dia tidak berubah. Nah, kalau untuk data yang kolom non baris ini biasanya data yang mana pengopiannya itu berbentuk baris, maka data tersebut harus diberi absolute baris dan atau menyamping. Bila menyamping semacam ini berarti absolute baris. Kalau yang kolom itu datanya tegak, itu namanya absolute kolom, sedang kolom non baris ini data yang hanya satu buah. Nanti saya beri contoh apa itu absolute baris dan kolom. Nah, untuk kali ini saya akan beri contoh penggunaan absolute kolom dan baris. Saya beri contoh di sini. Contoh adalah laporan penjualan dodol. Harga satuan, contoh misalnya 2.500. Penulisan tidak boleh digabung dengan harga satuan, harus dipisah. Kalau digabung itu namanya rank atau label, maka tidak bisa dihitung. Tidak boleh ditulis di sini langsung 2.500, nanti tidak bisa dihitung angkanya. Jadi harus dipisah kolomnya. Saya akan contohkan bagaimana cara perhitungannya. Sama dengan 2.500, saya klik di sini, atau sel B3 boleh ditulis langsung. Yang ini akan saya beri absolute kolom dan baris. Kenapa diberi absolute kolom dan baris? Karena 2.500 ini datanya satu buah. Nanti untuk yang di sini 2.500 dikali 45, sedang di sini 2.500 dikali dengan 40. Bisa ditulis langsung. Saya tulis sini, beri dolar 2 buah. Cara yang pertama. Lalu Anda beri tanda kali sel B5, atau klik langsung di sini boleh. Lalu saya enter. Caranya semacam ini. Setelah selesai bisa langsung di copy ke bawah, maka hasilnya benar. Beda kalau kita misalnya mengetik rumus tanpa beri absolute. 2.500 sel B3 dikali dengan sel B5, saya enter, lalu saya copy. Pertama hasilnya benar, tapi setelah di copy
hasilnya salah karena dia untuk sel B3 nya berubah jadi sel B4. Saya ulang rumus yang benar. Cara yang lain sama dengan klik 2500. Untuk pemberian absolut, Anda cukup dengan menekan tombol F4 pada keyboard sampai muncul dolarnya 2 buah untuk absolut kolom. Setelah saya klik sini, tekan F4, muncul absolut kolom dan baris. Klik lagi sekali, tekan lagi sekali maksud saya, maka muncul absolut baris. Tekan lagi sekali tombol F4 di keyboard, maka absolut kolom. Tekan lagi satu kali, maka kembali seperti asal, yaitu absolut relatif. Saya kembali ke absolut kolom dan baris dengan saya tekan lagi tombol F4 pada keyboard. Nah, dolarnya 2 buah. Lalu saya tekan tanda kali. Boleh ditulis C5 atau boleh ditulis B5 atau klik ke sini. Enter. Nah, setelah itu Anda copy dan mengarahkan mouse pada samping bawah kanan sehingga berubah macam ini, tambah kecil hitam. Tahan, tarik ke bawah. Selesai. Saya beri tanda rupiah. Saya mulai accounting. Selesai untuk pokok pembahasan absolut kolom dan baris.